kemampuan itu dalam arti kata ya mesti harus dipaksakan gitu. Kalau kurban ya, nah, misalkan satu nyawa kambing itu untuk diri kita dan keluarga besar bisa, tapi kalau kita mampu untuk satu ekor kambing untuk satu orang bisa, yang nggak bisa, yang nggak boleh. Sudah nggak kurban tapi ngomongin orang gitu. Komentar gitu. Iya kan, komentar. Nah, jadi masalah diterima dan tidaknya itu kuasa Allah. Yang penting kurban itu harus ikhlas. Tidak boleh misalkan kurban itu karena kita ada keinginan lain. Saya udah kurban, kurban itu udah lepas segalanya. Tidak menuntut ini dan itu. Pembagian pun itu ya sepertiga. Kalau misalkan kita mau mintanya itu, ya kalau minta juga sebenarnya mah ada yang boleh, ada yang tidak. Gitu. Tapi ya kita ikuti di tempat yang kita tinggali. Kalau memang itu ini jangan ngatur gitu. Kalau kurban itu ya sudah, lepas ngomongnya sama kurban, dilepaskan begitu saja. Jadi yang terbaik, yang terbagus gitu. Dan jangan ada keraguan. Insya Allah juga dapat pahalanya, semua dapat pahalanya. Jangan. Karena ya itulah kadang-kadang ya, yang bikin bingung itu bukan orang bodoh. Iya. Orang yang merasa punya ilmu, yang akhirnya membuat pendapat yang berbeda-beda. Padahal perbedaannya itu hikmah. Jadi dianya pengennya saya itu ngikutin apa yang diomongin gitu ya. Padahal saya juga punya keyakinan sendiri gitu ya. Tuh tadinya kayak gitu. Pas dia ngomong kayak gitu, udah kata Nurnya nggak usah permasalahin ya masalah itu. Orang uangnya udah tak kasihin sama itu, kata Nurnya udah beres, kata Nurnya gitu. Udah nggak usah dipermasalahin lagi ya, insya Allah, kata sayanya. Ngomong Nur kayak gitu tuh, insya Allah ada manfaatnya, insya Allah nggak mubazir. Tapi dalam hati tetap pengen nanya gitu Nurnya tuh, pengen meyakinkan gitu tuh Pak Ustadz. Soalnya ya bertentangan kemarin itu Nur sampai katanya daripada kurban mah, ada yang ngomong lagi satu keluarga lagi, daripada kurban mah mendingan uangnya buat sedekah di masjid atau enggak ya sama aja tah, kata Nur ya. Maksudnya kayak Nur tuh udah nggak didukung, kayak nggak didukung gitu, kayak Nurnya ragu dalam hati gitu tuh. Katanya daripada kurban mah mendingan uangnya itu buat sedekah di masjid, katanya gitu, buat modal jualan, buat anak, masa depan anak nanti. Astagfirullahaladzim, kata Nurnya ya, saya udah berniat dalam hati, kata Nurnya ya. Iya, insya Allah sih rezeki mah buat kedepannya mah udah diatur, kata Nurnya gitu. Sampai ada yang ngomong kayak gitu, jadi kayak meragukan gitu di hati Nurnya itu. Makanya dari kemarin nanya-nanya terus, pengen nanya itu. Satu, mulai sekarang. Nong ini kan udah jadi keluarga besar, majelis zikir menurut saya. Kalau abah mas nyaranin satu aja, Nong sudah tidak usah kalau niat baik itu mendengar omongan orang kanan kiri. Ya, niat baik itu semua karena Allah. Anggaplah niat baik kita pun itu masih salah, betul ya. Tapi jangan nyalain orang. Siapapun punya pendapat itu boleh sah-sah aja. Kita lah yang salah, yang mungkin keilmuannya kurang. Itu lebih baik. Jangan merasa misalkan yang kita lakukan baik ini sudah sempurna. Tidak. Jangan. Katakan bahwa pokoknya saya hanya Allah yang tahu niat saya. Ya, seperti itu. Dan yang terpenting tidak melanggar kaidah-kaidah Al-Quran, hadis, ijma, ya, kias para ulama, para guru, ya kan.
Jangan kita hanya mengandalkan Al-Quran dan hadis, tapi kita juga masih taklim, masih ikut-ikutan. Makanya selemah-lemahnya kita itu lebih baik merasa banyak salah dan banyak kurang, meski kita ini ingin berbuat baik, tapi tidak merasa sudah baik. Itu yang utama itu. Dan yang perlu diingat bahwa yang namanya perbedaan. Sekarang kita punya anak itu gara-gara perbedaan enggak? Kita punya anak, punya keturunan gara-gara perbedaan enggak? Gara-gara perbedaan kan? Laki dan perempuan. Beda toh? Betul enggak? Laki dan perempuan ini beda. Ya kan? Dari kelahirannya juga beda orang tua, ya enggak? Tempat tinggalnya juga kadang beda, rumahnya juga beda, betul enggak? Tanggal lahirnya juga bisa jadi beda, ya kan? Kadang dari perbedaan ini kalau ada keributan itu biasa, namanya perbedaan. Tapi keributan juga akur. Contoh, kalau kita laki-lakinya misalkan telentang, perempuannya telentang, ya enak aja, ya kan? Sasa aja, jangan ngamuk-ngamuk, kamu kok telentang sih? Nah kamu juga gitu, nggak usah. Tapi justru dari perbedaan itu, coba kalau yang laki-lakinya telungkup, perempuannya telentang. Meski perbedaan, berbeda kan, laki-laki telungkup, perempuan telentang. Enak enggak dong? Enak. Akhirnya jadi anak toh. Itu gara-gara apa? Telungkup dan telentang. Itu perbedaan itu loh. Betul enggak? Jadi perbedaan itu jadikan hikmah. Betul enggak ya? Iyalah. Kalau enggak berbeda enggak mungkin punya anak. Betul enggak? Iya. Itu jadi jangan pernah kita menganggap perbedaan itu musibah ataupun bencana ataupun ini enggak. Jadi nyaman aja gitu, ya kan? Biarin aja. Jadi biar pikirannya tenang, hatinya tenang. Oh ya, yang sudah saya lakukan, Bismillah karena Allah, sudah. Jangan diingat-ingat lagi. Kalau diingat-ingat lagi, dibahas-bahas lagi, gitu. Pikiran kita ini akhirnya rasa keraguan dan kita mencintai seseorang, ragu dan sebagainya. Kita udah biarin aja. Orang biasa, lah kamu katanya dengan itu nggak cocok. Lah yang ini mau jalanin siapa cocok dengan kita itu, ya kan? Begitu pula kehidupan ini. Memang dari sejarahnya juga kisahnya itu, ya kan? Luqman dan Hakim itu, ya nonton pedet. Kampung yang satu ngomong goblok pedet kok dituntun, ya enggak? Salah satu anaknya naik katanya goblok, orang tua suruh nuntun anaknya yang naik, ya kan? Turun anaknya, bapaknya yang naik, goblok gitu kan? Bapak kurang ajar, anak kok suruh nonton, ya enggak? Dinaikin dua-duanya, kampung yang lain ngomong lagi tolol, iya kan? Semua goblok tolol itu disandang, nggak ada yang bener digotong, gitu juga. Akhirnya sampai pedetnya mati lah. Di sini makanya jangan pernah kita kalau punya keinginan apapun, ibadah kepada Allah sudah mutlak kepada Allah. Orang mau seperti apa, makanya Allah pergi misalkan mau pindah hijrah lagi kan, kemarin hijrah dari Pandarencang ke Cidangdang, sekarang dari Cidangdang ke ini lagi. Orang mau ngomong apa, lakukanlah dengan ketulusan, yakin Allah itu akan senantiasa menyertai siapapun, orang-orang yang tulus, orang-orang yang niatnya ikhlas, apalagi mengurus orang tua. Ya toh, di sisi lain kita punya anak yang harus diurus, meskipun itu anak yang sudah ditinggalkan oleh bapaknya, kita selaku emak dan selaku bapak untuk anak-anak yang ada, ya kan? Nah, kita bimbing baik-baik, dan itu pun tugas kita juga sama, gitu. Jadi di sana pun masih insya Allah diperhatikan juga dengan majelis. Ya kalau ada apa-apa tolong hubungi, ya kan? Karena kita bukan melihat ininya. Kan dua hal akhirnya kan, ya yatimnya juga masih kita ibaratkan majelis zikir kan memang satu, kita ini peduli, kita harus peduli, kita tidak boleh kita tutup mata gitu, jangan jawab
ada yatimnya, ada jandanya, ya kan? Itu. Jadi komplit di situ itu nanti kita akan bantu dan jangan merasa rendah, ya kan? Di hadapan Allah kita yang merendah, di hadapan manusia jangan kita merasa rendah, ya kan? Kita tetap sama punya apa namanya kapasitas kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dong ya. Terus bismillah. Insyaallah doa kami menyertai Nong ya, Nong dan juga anak-anak. Insyaallah jadi anak-anak yang soleh-solehah, ya kan? Dan diangkat derajatnya gitu ya. Dimudahkan urusannya, ditambahkan rezekinya yang bermanfaat dan berkah. Ya Nong ya. Insyaallah tidak saya tidak apa namanya menganjurkan Nong sakit hati dengan siapapun, ragu dengan siapapun ataupun apa. Nong harus punya pendirian, Nong punya keyakinan bahwa kebenaran hanya hak Allah. Ya, yang kita lakukan adalah setulus-tulusnya. Biarlah orang mengatakan ini dan itu. Ya, untuk modal lah, inilah, untuk itulah itu, biarin itu anggap ilmu. Pas kemarin di sini kan Nurnya pasti bareng ya. Jadi kalau mau ngelakuin apa-apa itu pasti harus musyawarah, harus nanya dulu, harus persetujuan keluarga gitu ya. Ya itu pas kemarin Nur itu tuh sebenarnya dalam hati udah itu juga kan harus nanyain ini. Akhirnya banyak pendapat yang kayak gitu, yang bikin ragu gitu. Itu mah sebenarnya gini, musyawarah itu bagus, tapi kadang-kadang musyawarah itu seperti rapat berit. Tahu rapat berit? Rapat berit itu begini, kata Raja Berit, wahai berit-berit yang terhormat, ya kan? Bagaimana ini, ya kan? Kucing ini selalu mengganggu kita. Kata si Berit ini, kata Raja Berit. Ada salah satu yang ngomong, apa namanya rakyat beritnya ini. Udah katanya Raja, beritnya harus dilempar aja dengan batu. Lemparnya gimana? Ya kita pegang satu-satu dilempar. Ada lagi mengacungkan tangannya. Ikat aja ya Raja leher si kucing itu, ya kan? Biar mati sekalian. Sekarang saya tanya, kata Raja, siapa yang mau ngikat dan siapa yang mau melempar? Diam semua. Gimana cara ngikat kucingnya? Kan gitu. Jadi semua pendapat itu sah-sah saja, no. Mereka itu hanya memberikan pendapat, kecuali misalkan memberikan pendapatan, ya kan? Ngasih pendapatan enggak, tapi berpendapat mau, ya kan? Itu banyaknya kan seperti itu. Misalkan kamu ini harus apa namanya, seharusnya kalau ada uang itu untuk modal, jangan ngomong, kasih aja modalnya. Kan gitu harusnya mah, jangan ngasih pendapat doang gitu loh. Berikan pendapatan. Itu susah yang begitu itu, ya. Makanya kalau kita di sini semoga memberikan sesuatu, yakni doa dan agar Nong selalu tenang, ya, berupaya maksimal untuk menjalankan amanah Allah, gitu. Jangan jauh dari Allah, dekati Allah, karena Allah yang menolong kita, bukan siapa-siapa, ya. Dan selalu berbuat baik di sekitar tetangga sana, keluarga sana di Padarincang, komunikasi dengan di sini, kan kita keluarganya tambah banyak, Nong sebenarnya. Jadi insya Allah Nong diberkahi lah ya. Bisa tenang aja. Nanti ibunya juga mau nitip untuk anak, ya. Itu semoga apa yang diberikan ibu juga berkah untuk anak-anak. Nong ya. Jangan lihat nilainya itu kecil bisa besar, besar jadi lebih besar lagi gitu kan. Kecil juga akan semakin berkah. Jadi karena nilai pemberian orang yang tulus dan ikhlas untuk keberkahan itu akan mengantarkan kepada kemuliaan hidup. Ya Nong ya. Insyaallah tidak ada nilai apapun, tidak mengecilkan, tidak apa, tapi ini sebagai tanda untuk apa namanya kasih sayang kepada seorang anak gitu ya. Jadi insyaallah kalau ada apa-apa hubungi di sini ya. Catat nomornya Nong Dini, nanti Nong Dini di kontak gitu kan, ada apa-apa sampaikan. Jadi jangan diem-diem baik gitu ya. Meneng-meneng baik lo gitu. Nah, di sini kan biasa gitu ya. Insyaallah kalau kesini main gitu, nggak usah ini nanya misalkan ini ada nasi ya makanlah gitu ya. Jadi tenang aja kalau di sini kita ini, yang penting meski bebas gitu, jangan dibakar rumahnya kan gitu. Kalau dibakar bahaya, nggak ada tempat tinggal lagi gitu. Jadi bismillah aja
Ya. Seneng ya kalau udah ngedenger ya nasihat, pokoknya serasa kayak punya orang tua ya di sini gitu. Ya pengennya ya kayak gini lah, kalau Nur kesini jadi punya saudara gitu di sini. Makanya pas kemarin dia udah niat dalam hati tuh, pas udah ditinggal almarhum itu, Bismillah istiqomah gitu ya, hati tuh pengen apa, ikut pengajian gitu, istilahnya memperbaiki diri gitu pengennya, niatnya dalam hati itu pengen, namanya di hati itu, cuman ya karena kendala ya ke satu ya mau ke sana, insya Allah di sana juga mudah-mudahan, Insya Allah di sana juga ada ya. insya Allah ya, Hidayah Allah, hidayah Allah, karena almarhum itu akhir mau diambil oleh Allah itu datang sholat berjamaah di sini ya, dan itu pun sampai terakhir ya, terakhir pulangnya waktu itu sampai terakhir, dan sempat membisikkan sesuatu ke saya, dan insya Allah itu sudah saya lakukan ya namanya. Jadi semuanya insya Allah beliau juga husnul khotimah namanya dalam perjalanannya, karena di akhir-akhir hidupnya selalu mengingat Allah dan selalu istilahnya menebarkan kebaikan. Dan ya karena memang dari dulu juga saya yang ngedidik gitu Irul itu kan, dan sampai punya anak punya istri itu kalau ada apa-apa selalu bicara, dan terakhir itu ya bicara itu saya saya bilang apa yang dititipkan ini adalah titipan dari Allah, amanah dari Allah, insya Allah yang penting sehat gitu, lahir dan batin gitu ya. Udah pokoknya itu, saya tidak mau cerita panjang-panjang ya, daripada nantinya Nong juga air matanya bercucuran berlinang, akhirnya rawa terbenam ya kan. Jadikan air mata itu air mata yang membahagiakan, bukan air mata yang danger gitu kan. Ya kan, itu bahaya. Apanya mau sholat dulu? Makasih Bu, makasih. Doa kami selalu menyertai, kuat, sehat, jadi wonder woman yang hebat ya.